Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Triwisi Arya. Saya dari Manajemen 17K. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik pengambilan keputusan kelompok 7. Anggota kelompoknya di antara lain ada Dewi Wulansari, Indriani S. Putri, sama saya sendiri Ridho Triwisi Arya. Tujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada UKM Clova Fagami. Kedua, membuat alternatif keputusan dan permasalahan. Yang ketiga, melakukan analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Identifikasi masalah. Pesaing dalam penjualan online. Kedua, kurangnya admin untuk luar kota. Kemudian, lokasi toko yang kurang strategis. Kumpulan data dan analisis data. Masalah yang akan diselesaikan promosi pada hari-hari tertentu atau hari-hari besar sesuai dengan kesepakatan antara admin dengan para reseller. Tujuan pengambilan keputusan memperoleh omset sesuai dengan target penjualan. Untuk kemudian, kategori termasuk pada keputusan tidak terprogram karena belum pernah dilakukan pada sebelumnya. Jadi dalam historical sebelumnya tuh kita belum pernah melakukan program untuk UKM jam tangan ini melakukan penjualan kepada reseller. Data yang terkumpul, uji coba data penjualan pada awal bulan hingga akhir bulan. Uji coba data penjualan dari bulan ke bulan yang selalu naik turun, namun dari tahun ke tahun semakin menaik. Pertama, alternatif keputusan. Itu pertama adalah pelajari data yang dimiliki. Uji coba penjualan jam tangan dari awal bulan hingga akhir bulan terbukti lebih ramai pada awal bulan, sehingga pada awal bulan selalu mencapai target. Dalam kasus ini biasanya di bulan-bulan akhir biasanya target penjualan itu menurun. Kemudian pelajari keterkaitan antara masalah dengan tujuan. Apa yang menjadi tujuan utama kita tadi dikaitkan dengan masalah yang terjadi, misalnya penjualan jam tangan menurun. Komitmen antara admin dan reseller dalam melakukan promosi penjualan akan menyebabkan naik turunnya omset penjualan setiap bulannya. Kemudian buatlah alternatif solusi untuk memecahkan masalah. Jadi dalam memecah masalah kita harus memiliki alternatif yang lain. Misalkan kita memiliki plan A, plan B, dan plan C. Ketika alternatif A nggak terpenuhi, kita masih punya plan B, dan seterusnya. Lalu melakukan promosi setiap bulannya. Jadi ketika penjualan mulai menurun, turunnya penjualan, kita harus menaikkan promosi kita agar penjualan kembali meningkat. Kemudian menambah admin untuk luar kota. Jadi kita karena penjualannya di wilayah Cikampek saja, kurang lebih ya omset yang kita dapat dari Cikampek doang. Kita akan ekspansi dengan memperluas admin sehingga omset kita akan bertambah. Selanjutnya mendirikan toko atau cabang baru di dalam maupun di luar kota, seperti yang saya sudah katakan tadi. Meningkatkan promosi melalui media online lainnya. Dalam media online misalkan ada Instagram, WhatsApp, Facebook, dan media sosial lainnya. Kemudian meningkatkan tingkat pelayanan. Kepuasan konsumen itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh penjual. Kemudian analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Saya analisis data saya menggunakan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti sebagai berikut. Karena dalam alternatif 1 ada reseller 1, reseller 2, dan 3. Di minggu pertama, oke lah, nilai maksimal, katakanlah nilai paling besar. Dan kemudian di reseller kedua, reseller ketiga, ketika nilai maksimal mulai menurun. Dan pada Clova Fagami tertinggi dari alternatif beberapa reseller. Minimum tersebut dipilih nilai yang tertinggi, yaitu 250 sebagai nilai maksimin.
keputusan tersebut lebih bersifat konservatif karena alternatif yang masuk dalam pertimbangan hanyalah hasil-hasil terburuk yang mungkin terjadi. Karena dalam contoh di atas terdapat 4 minggu, yaitu minggu ke-1, minggu kedua, dan minggu ketiga 4, maka diberikan bobot yang sama, yaitu 0,50 untuk setiap minggu yang ada. Kemudian, bobot tersebut dikalikan dengan hasil dari setiap alternatif keputusan. Keputusan yang dipilih adalah yang memberikan nilai tertimbang yang maksimum atau tertinggi. Minggu ke-1 nilainya adalah 85, minggu kedua 70, minggu ketiga 62,5. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai tertimbang maksimum adalah minggu ke-1, sehingga minggu ke-1 yang dipilih sebagai alternatif investasi yang paling menguntungkan. Untuk menggunakan kriteria minimax regret, mengambil keputusan, pertama-tama memilih hasil maksimum dari setiap minggu. Dalam contoh di atas, hasil maksimum dalam minggu ke-1 adalah 70, dan hasil maksimum dalam keadaan sepi adalah 10. Keputusannya, dari hasil analisis yang kita lakukan, maka dapat diambil keputusan, yaitu minggu ke-1 reseller 1 lebih banyak minat daripada reseller yang lain sehingga lebih menguntungkan. Dalam minggu 2, 3, dan 4, kita akan lebih memilih reseller 1 karena lebih menguntungkan dibanding reseller yang lain. Kesimpulan, identifikasi data yang dimiliki sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti tidak memerlukan informasi mengenai probabilitas. Kita tidak pernah tahu apakah reseller kita dapat menjual selalu di angka tertinggi atau tidak, karena banyaknya pesaing di digital marketing. Analisis data menggunakan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti sebagai berikut. Maximax, keputusan yang diambil pada kriteria Maximax adalah dengan reseller 1 lebih banyak minat pembeli daripada reseller yang lain sehingga lebih menguntungkan. Minimax, keputusan yang diambil pada kriteria Minimax adalah dengan reseller 1 lebih banyak minat pembeli daripada reseller yang lain sehingga lebih menguntungkan juga. Maximin, keputusan tersebut lebih bersifat konservatif karena alternatif yang masuk dalam pertimbangan hanyalah hasil-hasil terburuk yang mungkin terjadi. Untuk Laplace tidak ada, minimax regret tidak. Selanjutnya adalah alasan. Karena dari hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diambil keputusan yaitu reseller 1 memiliki pangsa pasar yang lebih luas dibanding reseller 2 dan 3, sehingga lebih menguntungkan. Dari segi daya tarik, reseller juga mempengaruhi banyaknya penjualan yang dilakukan. Oke, baik, terima kasih penyampaian materi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.